Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tafdhili wa ihtirami jami'al habaib, جميع العلماء، جميع المشايخ، جميع الأساتذة، جميع أعيان المنطقة، وجميع القائمين بهذا المجلس yang saya hormati dan saya muliakan segenap para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Sayyidul Walid Al-Habib Fakhir bin Jadid As-Segaf, Sayyidul Walid Al-Habib Zaid Ba'bud, Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah Al-Hamid, wa khadimul majlis Al-Habib Abdul Rahman bin Hashim Baragbah, yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para alim ulama, wabil khusus Al-Syekh Gus Abdul Qadir bin Ahmad Syadili, wa khadimul majlis Gus Rafi'ul Hamid bin Abdul Rahim bin Ahmad Syadili, kama nakhussu bidzikr huna dhaiful halaqah Al-Habib Muhammad Fahmi Al-Muhdar dari Keraksan, segenap hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam hari ini Sabtu, malam Ahad, kita telah memasuki lembar ke-22 dari bulan Muharram 1438 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2016, bertempat di lokasi kita di mana? Pasar, gitu aja. Pasar Gedangan, gitu aja. Gak ada nama lain. Di Pasar Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah dan kitab Wasailul Wusul ila Syama'ir Rasul sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kitab yang pertama, kitab Wasailul Wusul ila Syama'ir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita telah sampai pada bab ke-8, pasal kedua, tentang umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila an qala wa an Aisyah aidan wa an Ibni Abbas anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qabila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'dama mat. Hadis berikutnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, juga dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka berkata, anna Abu Bakar, sesungguhnya Abu Bakar, sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, qabila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mencium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dama mat, setelah beliau meninggal dunia. Sallallahu ala Muhammad. Setelah Rasulullah meninggal dunia, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq mencium beliau. Maka dari hadis ini, riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa mencium jenazah yang telah meninggal dunia diperbolehkan, kama fa'ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Uthman bin Mad'un. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, Rasulullah pernah mencium jenazah sahabat beliau yang bernama Uthman bin Mad'un. Sallallahu ala Muhammad. Fatakbilul mayyiti sunnah, maka mencium mayit, mencium jenazah, hukumnya sunnah, iqtidaan bihi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah sebagaimana suri tauladan
yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Sallallahu ala Muhammad. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Makki, kemudian Ibnu Al-Allan fi Syarh Al-Adhkar, beliau memberikan detail. Sallallahu ala Muhammad. In kana salihan, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Hukumnya kan jelas sunnah ya, tetapi ternyata ada detailnya. Ini perlu kita perhatikan, perlu mendapat perhatian dari kita. Ketika kita akan mencium jenazah, lihat dulu sebagaimana disebutkan para ulama. Yang pertama, in kana salihan. Pertama, kalau jenazah tersebut jenazah orang saleh, fayusannu taqbiluhu, maka disunnahkan untuk mencium jenazah orang soleh tersebut. Likulli ahad, setiap orang disunnahkan untuk mencium jenazah orang soleh. Kenapa? Tabarrukan bihi, agar mendapatkan keberkahan dari orang tersebut. Waqtidaan bihi sallallahu alaihi wasallam, dan bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ya, kalau jenazahnya soleh. Yang kedua, in kana ghaira salih, sebaliknya kalau jenazahnya bukan jenazah orang soleh. Jenazah bukan orang soleh, fayusannu taqbiluhu linahwi ahlihi wa aqaribihi, maka tetap disunnahkan untuk mencium jenazah orang tidak soleh tadi bagi keluarganya dan kaum kerabatnya saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Jenazah yang bukan orang soleh disunahkan untuk menciumnya, tapi bukan untuk semua orang, hanya untuk keluarga dan kaum kerabatnya saja. Justru sebaliknya, kalau yang mencium bukan kerabatnya, bukan keluarganya, jaza ma'al karahah. Boleh loh ya, boleh, tetapi bisa terseret ke dalam hukum makruh. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh, tapi bisa jadi makruh. Kenapa? Karena ini bukan orang soleh. Ketika selain keluarga, selain kaum kerabat menciumnya, bisa jadi, boleh jadi kaum kerabatnya merasa keberatan. Jadi penyebab makruhnya adalah ketika kaum kerabat, ahli warisnya mungkin tidak setuju, tidak senang apabila jenazah tersebut dicium oleh orang lain yang bukan kaum kerabat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini hukumnya jelas ya. Secara umum hukumnya adalah sunnah. Lebih detailnya, kalau soleh maka setiap orang boleh menciumnya supaya dapat berkah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah, sebagaimana Rasulullah pernah lakukan kepada sahabat Utsman bin Maz'un. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau jenazah bukan orang soleh diperbolehkan mencium, tetapi khusus kaum kerabatnya saja. Kalau bukan kaum kerabat, jaga jarak, hati-hati. Kalau diperbolehkan oleh keluarganya, oleh ahli warisnya, boleh cium. Tapi kalau tidak, sebaiknya tidak dilakukan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke, saya tambah sedikit. Ini tambahan dari saya pribadi. Tambahan sedikit. Kalau mencium jenazah orang yang soleh ketika sudah meninggal dunia adalah sunnah, adalah mendapatkan keberkahan. Sudah meninggal loh, dapat berkah. Apalagi kalau yang soleh tersebut masih dalam keadaan hidup. Jelas. Kalau meninggal dunia itu loh, sudah jenazah, sudah mayit, tetap disunahkan menciumnya supaya dapat
berkah. Apalagi orang soleh kalau masih dalam keadaan hidup, maka tentu lebih berkah. Maka kalau ada yang cium tangan kepada orang soleh, mencium kening orang soleh dalam keadaan hidup, insya Allah dapat berkahnya. Amin, Allahumma amin. Baik, ini yang pertama, kita puasa Idul Wusul. Sallallahu ala Muhammad. Bergeser, kita melanjutkan ta'lim kita dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini. Amin, Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad. Kita masih pada babut taharah. Telah kita pelajari tentang najasah pada pertemuan yang lalu. Juga kita singgung dengan singkat tentang wudu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Habib, kenapa kok berulang-ulang tentang babut taharah? Wong tentang belakang kamar mandi, wong tentang wudu sudah gampang, sudah hafal, sudah ngerti. Sallallahu ala Muhammad. Maka saya sampaikan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbut tawwabin, mencintai kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa dalam keadaan suci. Surat Al-Baqarah ayat 222. Juga diriwayatkan at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu setengah dari iman. Andai kata iman itu 100%, maka 50%-nya ini loh dihadapkan dari kesucian. Sallallahu ala Muhammad. Maka percuma andai kata kita sholat terus, percuma kita membaca Al-Quran terus, percuma kita haji dan umrah, tawaf dan lain sebagainya, percuma banyak-banyak ibadah ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut tidak dalam keadaan bersuci. Kita merasa, kita menganggap, oh sudah sholat, sudah tawaf, sudah ibadah, rasanya sudah beribadah. Tetapi ketika tidak mengerti, tidak menguasai tentang taharah, ibadah-ibadahnya tidak dicatat sebagai ibadah yang sah, bisa diterima, bisa dipahami. Baik, lanjut ya. Sebelum sholat 3 hal kita perhatikan. Taharah, kesucian dari suci dari najis, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Hadas kecil sudah kita pelajari, suci dari najis atau najasah kita pelajari. Kemudian suci dari hadas kecil kita pelajari secara singkat. Nah, malam hari ini hadas kecil agak insyaallah agak mendetail. Sallallahu ala Muhammad. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi beliau menyampaikan furudul wudu 6. Fardunya wudu ada 6. Disebut juga arkanul wudu, rukun wudu ada 6. Al-awwal an-niyah, yang pertama adalah niat. An-niyah yang pertama ada niat. Huwal wan niyah qasdul amal muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffuz biha sunnah. Yang pertama adalah niat. Niat adalah qasdul amal, berniat, bermaksud mengamalkan sesuatu. Muqtarinan bi fi'lihi, bareng dengan melakukan amal tersebut. Kalau niat wudu artinya hati kita bermaksud wudu berbarengan dengan membasuh wajah. Yang pertama adalah niat. Wa mahalluhal qalbu, tempat niat itu di dalam hati.
wa talaffuz biha sunnah, dan dilafadzkan dengan lisan sunnah. Nih, niat. Yang kedua adalah ghuslul wajhi. Atsani ghuslul wajhi, membasuh wajah. Sallallahu ala Muhammad. Mana wajah itu? Mana wajah itu? Ya betul, itu wajah ya. Mana wajah itu? Al-Habib Ahmad bin Zaid mengatakan, wa hadduhu min manabitis sya'ri ila muntahal lihyaini wadh-dhaqan. Wajah itu, batasan wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Ini tingginya atau panjangnya, dari batasnya adalah tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, panjangnya. Kemudian lebarnya ma bainal udhunain, yang di antara dua telinga. Ini adalah batas wajah. Ini adalah batas wajah. Sallallahu ala Muhammad. Maka kira-kira yang berada di batas wajah ini harus semuanya terbasuh, teraliri dengan air ketika wudhu. Jelas? Pertama tadi niat, kedua membasuh wajah. Yang ketiga ats-tsalitsu ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Yang ketiga fardhu wudhu. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Kedua tangan sampai kedua siku. Maka bukan sampai pergelangan tangan ya. Hati-hati, jangan keliru. Saya pernah lihat wudhu karena pakai jaket, karena pakai pakaian yang ketat, ya ketat. Lantas ketika wudhu basuh wajahnya sudah betul, ketika membasuh kedua tangannya hanya cuci tangan saja. Oh, ini terjadi. Saya lihat dengan kedua mata kepala saya sendiri. Banyak, masih banyak terjadi. Maka di sini saya ingatkan, membasuh kedua tangan adalah seluruh tangan, mulai ujung jari-jari sampai ke siku, sampai ke siku. Kalau bisa dilebihkan. Dilebihkan kenapa? Supaya yakin, seyakin-yakinnya bahwa kedua sikunya tercuci atau terbasuh. Yang ketiga, watsalitsu ghuslul yadain ilal mirfaqain, warabi' mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rin fi haddihi. Yang keempat adalah mengusap kulit kepala atau mengusap rambut yang ada di batasan kepala. Sallallahu ala Muhammad. Mengusap kulit kepala, mengusap dengan air kulit kepala, artinya dalamnya. Atau sya'r fi haddihi, atau boleh juga mengusap rambut, tetapi yang rambut yang berada di lingkar batas kepala. Maka kalau perempuan rambutnya terurai panjang, ya perempuan ya, kalau perempuan mau mengusap rambutnya yang terurai panjang, maka yang diusap adalah rambut yang berada di batasan kepala. Tidak boleh ia usap rambut yang seumpama terurai sampai di pundaknya. Wudhu lantas dengan air rambut, enggak ya, enggak. Yang betul adalah kulit kepalanya diusap dengan air atau rambut, tetapi yang berada di batasan kepala. Berikutnya yang kelima adalah ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai batas mata kaki. Dan yang keenam at-tartib ala hadhil kaifiyah, tertib wudu tadi urutannya seperti itu. Sallallahu ala Muhammad. Saya ulangi, niat,
Kedua, membasuh wajah sekali. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku juga sekali. Kemudian mengusap kulit kepala atau rambut yang ada di kepala juga sekali. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai batas mata kaki juga sekali. Kemudian tertib urut. Ini adalah furudul wudu, fardunya wudu. Semua itu dilakukan sekali saja. Ini fardunya. Adapun yang lainnya, ada mencuci tangan, ada kumur-kumur, ada memasukkan air ke hidung, ada membasuh kedua telinga, kemudian wudunya 3 kali, itu semua sunnah. Yang saya sebutkan tadi, yang saya sampaikan detail adalah fardunya saja, batas minimal dari wudu yang tidak boleh kurang. Ini yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.